Di sini kami akan menjelaskan tentang kehidupan Arab pra-Islam, kenabian Muhammad SAW dan pola kebudayaan Islam. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang kondisi masyarakat pra-Islam. Sebelum datangnya Islam, kondisi masyarakat Arab ada beberapa kondisi ya. Pertama ada kondisi sosial budaya. Kondisi kehidupan masyarakat Arab pra-Islam secara umum dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah ya, atau zaman kebodohan. Artinya di zaman kebodohan tersebut maksudnya bukan orang Arab itu bodoh, tetapi tidak ada pemimpin yang waktu itu memimpin atau mengarahkan kepada hal-hal yang benar. Makanya disebut dengan zaman jahiliyah. Dan yang kedua, ada kondisi sosial dan politik. Kondisi sosial politik sebelum kedatangan Islam di masyarakat Arab diwarnai oleh intrik politik, perebutan pengaruh di antara tiga kekuatan dunia. Ya, jadi masih dalam masa perebutan politik. Ya, kekuasaan dia yang misalkan menguasai daerah ini, menguasai daerah itu, dan diperebutkannya itu dengan perang atau duel lawan satu. Siapa yang paling kuat, dia yang paling berkuasa ya, seperti itu. Untuk kondisi religiusnya, menurut Watt dalam bukunya Muhammad Mekkah mengidentifikasikan keadaannya 4 sistem kepercayaan religius yang berkembang di Arab pra-Islam. Yang pertama, fatalisme. Nah, fatalisme ini adalah kepercayaan bahwasanya peristiwa yang terjadi dalam hidup ini merupakan produk dan ditentukan oleh waktu. Nah, yang kedua ada paganisme. Nah, paganisme ini adalah kepercayaan model pagan. Di Jazirah Arab terdapat 10 tuhan yang disembah, 3 diantaranya faham feminin dan 7 lainnya berkarakter Tuhan maskulin. Yang ketiga, kepercayaan kepada Allah sebagai super Tuhan. Konsep ini pengertiannya antara lain sebagai Tuhan pencipta alam semesta, sebagai pemberi hujan dan kehidupan, digunakan dalam sumpah yang sakral sebagai objek atau penyembahan monoteisme, sementara sebagai Tuhan Ka'bah. Dan yang keempat ada monoteisme. Terdapat 3 teori yang dimunculkan, yaitu yang pertama monoteisme pengaruh dari agama Yahudi. Yang kedua, monoteisme merupakan sesuatu yang bersifat alamiah atau merupakan evolusi pemikiran secara umum dari masyarakat. Dan ketiga, monoteisme berkaitan dengan istilah atau Hanif, pegangan tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana arti kebudayaan menurut para ahli. Ya, menurut Kuncraningrat, kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya. Itu menurut Kuncraningrat. Menurut Amer Al-Robai, Islam bukanlah hasil dari produk budaya, akan tetapi Islam justru membangun sebuah budaya, sebuah peradaban yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi tersebut dinamakan peradaban Islam. Islam mempunyai 2 aspek, yakni segi agama dan kebudayaan. Dalam pandangan ilmiah, antara kebudayaan dapat dibedakan, tetapi dalam pandangan Islam sendiri tak mungkin dipisahkan. Antara yang kedua dan yang pertama membentuk integrasi tujuan agama ialah selamat di akhirat dan selamat di dunia. Sedang tujuan kebudayaan adalah selamat di dunia saja. Apabila tidak dilaksanakan, terwujud ancaman Allah, hilang kekuasaan manusia untuk mewujudkan selamat di akhirat. Sebaliknya, apabila mengabaikan hubungan sosial berarti mengabaikan masyarakat dan kebudayaan, maka hilanglah kekuasaan untuk mewujudkan selamat di dunia yang dibina oleh kebudayaan.